Kalau untuk Katika nih sebagai Mak Domu gimana? Karakternya, maksudnya karakternya bedakah dengan kehidupan nyata atau mungkin sama kayak Kak Lolok nih, sama gitu, hampir relate gitu? Iya, kalau aku secara karakter banyak bedanya. Satu memang kalau aku kan emang belum menikah, belum berkeluarga. Jadi sementara di sini aku menjadi seorang ibu dengan anak-anak yang sudah besar sebenarnya, yang anak-anaknya sudah mandiri gitu loh. Jadi tapi karakter benang merah dari seorang ibu tuh tetap ada. Emang itu bahwa seorang ibu tuh kan selalu selalu berusaha untuk menjadi pendamai di dalam keluarganya, jembatan buat anggota keluarga yang lain, apalagi kalau anggota keluarga lain sedang punya isu, sedang punya konflik, keberadaan seorang ibu tuh yang ngademin gitu lah. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dan karakter aku di sini Mak Domu tuh sayang banget sama empat anaknya gitu loh. Jadi nggak ada yang dia beda-bedain. Apalagi kalau seorang ibu sama anak laki-lakinya kan, selalu tuh kayak waduh nih anak laki-laki gue gitu loh. Nah ini ditinggal gitu kan. Jadi dia selain dia juga membantu si Pak Domu untuk mendatangkan anak-anaknya demi acara yang tadi Bene bilang, tapi lebih jauh dari itu dia juga punya kerinduan yang amat sangat dengan ketiga anak laki-lakinya ini gitu loh. Jadi ketika dia diajak berkong kali kong, sebenarnya tidak saja untuk acara itu dan untuk mengikuti suaminya, tapi lebih dari itu dia sudah terlalu lama tidak ketemu dengan tiga anaknya ini gitu loh. Jadi ya kurang lebih seperti itulah kondisi si Mak Domu ini gitu. Oke, jadi lebih karakternya lebih seperti seorang ibu pada umumnya ya, Katika ya, iya. yang memang merindukan anaknya ketika perantauan, apalagi tiga-tiganya mereka ada di kota-kota yang berbeda semuanya dan sulit sepertinya ya aku lihat di ceritanya ini kayak tiga-tiganya sulit banget mau pulang gitu, susah, kayak yang satu ini, yang satu kerjaannya itu, yang satu ini, jadi kayak kompleks lah untuk masalahnya gitu. Nah, dari Kak Tika sendiri sama Kak Lolok nih, awalnya itu mulainya memutuskan untuk terlibat dalam film Ngeri-Ngeri Sedap ini gimana sih ceritanya? Kalau aku itu udah ditodong Bene itu dari 2015 atau 2017 gitu. Wow, udah jauh banget ya. Karena idenya itu sudah diutarakannya ketika dia sudah beres membuat buku Ngeri-Ngeri Sedap ya Ben. Nah, cuman dia bilang dia bakal berbeda nih ceritanya dari sama buku aku, tapi ada yang dikit ceritanya aku masukin katanya. Nah setelah itu dia ngumpul tuh sama aku sama Boris, kalau nggak salah kita barusan nonton tuh, masih ada tuh fotonya tuh di Instagram aku 2000 berapa itu, kita membicarakan ini gitu. Jadi karena memang sudah lama dan ceritanya itu mengangkat budaya yang tempat lahir aku tanpa berpikir, oke, gas terus, nggak usah mundur gitu. Karena menurut aku film ini tuh apa ya, sangat jarang kan film yang mengangkat budaya Batak. Bukan jarang sih, mungkin dikit ya, ada tapi nggak banyak gitu. Makanya aku sangat apa ya, kayak Batak Pride gitulah. Apa? Batak Pride. Oh, Batak Pride, yes. Tuh. Dengarnya Batak Pride ya? Gue dengarnya kata agak bahasa Inggrisku. Aku dengarnya. Wow, ternyata persiapannya udah jadi lama ya, karena untuk Kak Lolok sendiri ya, udah dari tahun-tahun sebelumnya udah ada nih rencana ingin membuat film ini. Nah, kalau dari Kak Tika ternyata atau lebih lama lagi nih, atau mungkin memang dihubungin atau terlibat dalam film Kak Beni ini ketika memang ingin filmnya memang ingin dirilis gitu, baru oke lah kita buat film ini, kayaknya karakternya Tika nih, atau mungkin sebelumnya sejauh-jauhnya udah dihubungi juga seperti Kak Lolok gitu.
Udah kuhubungi tahun 98 ya kan Kak? Kalau Botik umur 97 apa 93 gitu. Enggak, 1928. Si Bene udah di 1928 pas Sumpah Pemuda. Kalau aku dihubungin Bene itu tahun 2019 ya Ben. Pas banget sebelum pandemi gitu loh. Jadi Bene waktu itu ngajakin ngobrol. Terus itu obrolan pertama kali kita berjumpa, tapi ngobrolnya langsung lama, 5 jam. Ngobrol ina-inu segala macem. Dan Bene langsung mengutarakan tentang film ini. Dan di detik itu juga aku langsung tertarik dan langsung oke, aku mau. Aku bilang gitu. Karena memang itu merupakan sebuah kerinduan buat aku untuk main di sebuah film dengan latar belakang Batak Pride. Jadi selama ini kalau ada film-film Batak tuh aku selalu gini, ya gue nggak diajak, emang gue kurang Batak apa lagi sih, gitu kan. Kayak Batak, ya kan, mama Batak, tapi selalu mungkin lupa gitu ya. Atau memang mungkin tidak cocok perannya. Dan kemudian waktu Bene datang, apalagi dia menjelaskan cerita ini tentang Batak, syutingnya nanti di Danau Toba, terus dia gitu berceritanya tentang apa, terus aku langsung oke, aku mau Ben gitu kan, oke Kak gitu. Habis itu dia kirim skenarionya untuk dibaca-baca, tapi kemudian jeng pandemi. Jadi, ya udah, tapi tetap di dalam hati aku tetap berharap semoga filmnya Bene ini satu saat bisa terwujud, dan aku masih masih dipertimbangkan untuk terlibat di film ini gitu. Oke, jadi sempat terhambat sama pandemi juga ya ternyata filmnya ya, karena kan iya kan. Harusnya Bene tuh mau syutingnya kapan sih Ben? 2020 ya? 2020 awal. Hah? 2020 awal ya? Iya. 2020 awal, tertunda beberapa kali lah sampai akhirnya 2021 akhir kita benar-benar syuting. Oke. Jadi lumayan lamanya tuh karena terhambat pandemi juga ya Kak Bene ya, untuk pemerannya. Terus mungkin lokasinya juga ya, karena kan jauh nih di Medan ya. Jadinya mungkin teater itu yang terhambat dari beberapa perizinan karena pandemi dan lain sebagainya. Wow. Betul. Lumayan lama ternyata. Padahal sebenarnya kalau dari para pemerannya nih, Kak Bene udah lama menghubunginya, oke, semua oke, dan pemerannya orang Batak semua. Ya, sama Batak karena memang dari Batak gitu. Nah, selama proses syuting nih, apa sih hal yang paling berkesan nih bagi ketiganya, bagi Kak Bene, Kak Tika dan juga Kak Lolox? Paling berkesan sih ya, kan kami tuh suka lah Danau Toba ya, karena kalau tinggal di sana tuh Danau Toba tuh udah kayak tempat destinasi wisata yang berkali-kali dikunjungi gitu, dan ketika merantau itu tuh ya rindu ke sana gitu, dan ketika kita syuting di sana tuh sangat menyenangkan gitu, karena memang Danau Toba itu kan sangat indah, titik-titiknya itu tuh sangat-sangat menyenangkan, enak dilihat gitu. Jadi ketika kita syuting tuh rasanya kayak lagi piknik aja gitu, dan syutingnya bersama teman-teman yang udah lama kenal, yang baru tapi langsung cepet akrab karena latar belakangnya yang sama gitu. Jadi benar-benar kayak rasanya itu nggak kerja. Makanya ketika syutingnya selesai kita tuh sedih gitu, kayak ya kok udah selesai sih gitu. Masih pengen gitu ya. Iya, karena rasanya kayak piknik aja sih gitu. Itu tuh yang paling piknik keluarga. Piknik keluarga besar. Kayak kita lagi libur gitu kan, nggak syuting, pemain sama kru berenang di danau gitu-gitu itu kan. seru banget itu. Belum tentu terjadi di tempat syuting lain, apalagi kalau syutingnya bukan di tempat seindah itu kan. Kita nggak punya tempat, nggak selalu bisa syuting di tempat yang begitu gitu. Ya. Seru, banyak banget yang seru. Kalau buat aku memang ngerasa kayak punya keluarga baru, tidak saja 4 anak ini menjadi anakku plus Bene ya. Jadi Bene itu kayak anak angkat ya. Jadi 5 anaknya. Terus plus Bang Wendy juga udah kayak suami gue gitu. Ada saat-saatnya dia kayak sakit, pusing, terus itu Bapak kasih minum gitu-gitu. Tapi itu keluarga intinya ceritanya ya Mbak Danti. Tapi the whole team gitu ya, semuanya itu juga aku ngerasa
kekeluargaannya tuh sangat erat banget gitu loh. Bener kata Bene tadi, jadi begitu pisah tadinya aku sempat berharap kita masih ada 1-2 utang sih. Tetap loh gue. Balik lagi kembali ke sana. Yang bisa memperpanjang keberadaan kita di sana. Tapi kan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi kita tepat waktu ya Ben, walaupun sedih. Iya. Ya kalau dari aku tuh kayak mana ya, Danau Toba itu dari dari SMA itu adalah tempat pelarian, Mbak. Oh. Jadi kalau bisanya aku suntuk di Medan itu aku naik motor sendiri bisa 3 jam kan, cuman dari Medan ke Danau Toba itu untuk refreshing otak biar bisa kuliah atau kegiatan lain di Medan. Jadi aku pasti tempat pelarian itu stresnya di situ gitu. Nah kemarin itu syutingnya betul-betul ya betul yang kayak dibilang Butik. Aku sampai sekarang karena mama Guganda meninggal, aku manggil Butik mama sekarang, manggil Pak Bang Arswendi bapak sekarang. Nah ada tuh yang momen yang betul-betul aku ngerasa kali betul-betul aku kayak diurus sama Botik tuh waktu pas aku masuk angin terus nggak enak badan, terus Botik tuh ngelus per aku pakai minyak kayu putih atau pakai apa itu tuh, aku kayak mama aku beneran gitu. Benar. Dan terus kru-krunya tuh ya kayak mana ya, kayak kawan main diajak kerja di tempat yang seru, udah no drama-drama, kita dikit pun nggak ada drama-drama bikin kesel, bikin suntuk di lokasi itu nggak ada, bener-bener bukan minim, tidak ada nihil. Jadi benar-benar kesan-kesan yang nggak enak itu nggak ada antara kru dan juga para pemain tuh. Jadi benar-benar kayak wah ini tuh kayak bener-bener piknik main nggak sih kalau misalnya udah selesai jam syuting, terus nanti main-main ke danau, melihat pemandangan yang indah, nggak bikin bosan. Kadang kan ada ya mungkin para artis yang syuting, aduh bosan banget sama rutinitas di sini, kapan selesai gitu ya. Tapi kalau di sini tidak ada kata bosan ya. Bahkan kami kalau nggak syuting, yang di hotel aja syuting dong. Karena setidaknya kalau kami tidak syuting, kami ke lokasi untuk lihat pemandangan. Udah. Iya. Nggak ada kata malas ke ya, Kak Lolok ya. Iya, nggak ada kata malas ke set. Itulah yang misalnya aku pun kalau nggak syuting ya udahlah aku ke set aja nengok. Karena set rumah kita itu benar-benar di pinggirnya tuh danau. Jadi orang syuting aku duduk santai itu udah tenang ya. Udah roll action, aku orang nggak syuting udah lihat danau. Makanya pengen malah terus ke set gitu. Jadi nggak ada kata males, nggak ada kata nanti aja deh, nggak ada kata itu kayak aduh kapan nih selesainya. Jadi benar-benar ngejalaninnya dengan senang hati, ikhlas, dan pokoknya seneng aja gitu ya sama semuanya gitu ya yang diajak terlibat kerjasama di film ini gitu. Jadi kalau untuk